Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Vina Meratu Salihah, NIM 210304027, Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah saya rangkum di catatan HP saya, yakni tentang technopreneurship alias kewirausahaan digital. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum ya technopreneurship itu apa sih? Jadi teman-teman, technopreneurship merupakan salah satu bagian dari suatu proses kegiatan bisnis yang di dalamnya berisikan berbasis teknologi. Jadi antara bisnis dengan teknologi. Wow. Lalu, dengan memiliki tujuan dan harapan agar dapat mengembangkan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan muda saat ini. Kalangan muda termasuk saya dan kalian semua. Telah kita ketahui bersama teman-teman bahwa proses kewirausahaan ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi pada zaman dahulu tuh udah ada yang namanya kewirausahaan. Dimana pada saat itu konsep yang digunakan masih tergolong sangat sederhana dan apa adanya, yakni jual beli dengan sistem barter dan transaksi perdagangan yang dilakukan dengan cara langsung dan berhadap-hadapan. Zaman dahulu teman-teman, ketika orang membutuhkan suatu barang, maka mereka harus menukarnya dengan barang alias barter. Nah, kemudian berkembang dengan memakai uang untuk membeli barang tersebut. Jadi awalnya dulu tuh kalau beli apa-apa ya harus tukar barang sama barang. Misalkan saya butuh beras, saya menukarnya dengan ubi, seperti itu. Dengan seiring berkembangnya zaman, kini proses kewirausahaan telah semakin maju dan berkembang pesat. Salah satu contohnya yang sedang melejit dan digemari masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri, bahkan di seluruh dunia saat ini adalah bisnis online. Bisnis atau jualan beli online dapat berupa barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya media internet. Yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka dengan menentukan ciri-ciri jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya, ataupun sebaliknya, diserahkan dulu barangnya baru uangnya. Nah teman-teman, salah satu contoh penjualan produk secara online melalui internet ini seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, Berniaga, OLX, dan masih banyak lagi marketplace online lainnya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kan kita akan membahas mengenai perkembangan kewirausahaan berbasis teknologi ya. Jadi kewirausahaan teknologi sendiri itu gabungan dari inovasi-inovasi dan teknologi dengan kewirausahaan. Jadi inovasi-inovasi kewirausahaan itu digabungkan dengan teknologi seperti itu. Jadi nanti akan semakin wow gitu. Kira-kira apa saja ya contoh perkembangan teknologi yang sangat membantu proses kewirausahaan? Apa ya teman-teman? Sebenarnya banyak sekali teman-teman. Beberapa contoh bisa kita lihat seperti halnya pada zaman dahulu, petani membajak sawah dengan bantuan tenaga hewan yaitu sapi dan kerbau. Teman-teman pastinya udah pada tahu sih. Mungkin saat ini masih ada yang menggunakan tenaga hewan. Namun, karena hebatnya teknologi, membajak sawah bisa dilakukan dengan waktu yang tidak begitu lama dengan menggunakan mesin traktor. Jadi tinggal ditraktorin aja gitu, nggak pakai hewan lagi, nggak pakai kerbau atau sapi gitu. Juga pada cobek dan ulek yang digunakan untuk menghaluskan bumbu, kayak ngulek-ngulek gini, kalian pasti tahu sih. Nah, sekarang tuh muncul blender, alat penghalus bumbu dan bahan lainnya tanpa kita bersusah payah mengulek lagi gitu. Bahkan kini terdapat blender tanpa listrik, dimana kita tinggal menarik-narik saja, juga cukup diputar agar dapat menghaluskan bumbu. Kayak ditarik-tarik gini tuh bisa halus bumbunya. Itu perkembangan teknologi loh, termasuk technopreneurship. Nah teman-teman, tidak hanya itu, aktivitas menjahit manual dengan tangan dan jarum yang kini terdapat mesin penjahit juga termasuk bentuk kewirausahaan teknologi. Terlebih lagi saat kita membersihkan rumah. Saat kita membersihkan rumah itu biasanya kan menyapu, mengelap debu gitu kan. Nah semuanya itu telah digantikan dengan mesin penyedot debu yang bisa membersihkan baik tempat luas maupun sela-sela interior di dalam rumah. Keren banget gak sih? Tinggal digesek-gesek doang, debunya kesedot semua. Lalu apa lagi ya? Di sini ada ya, kegiatan mencuci baju dengan tangan dan bak juga bisa dipermudah menggunakan teknologi mesin cuci.
Sungguh canggih bukan? Biasanya tuh digunakan buat laundry, bahkan sekarang tuh tiap rumah udah ada laundrynya, udah ada mesin cucinya gitu loh. Jadi nggak usah nyuci-nyuci manual lagi. Lalu setelah kita beraktivitas, jangan lupa minum. Harus itu minum. Nah, kalau teman-teman masih menggunakan sistem tuang air galon, kayak galon terus ditumpuk gitu kan rawan tumpah. Nah, nanti jadi becek gitu loh rumahnya. Maka teman-teman ketinggalan sih kalau kayak gitu. Karena sekarang tuh udah ada pompa air galon yang tinggal pencet-pencet aja. Pompa listrik gitu, tinggal pencet nanti airnya keluar. Jadi nggak usah yang tuang galon atau yang kayak dipetek gini tuh nggak usah. Nah, kalau untuk yang kebutuhan makanan, ingin bernuansa lebih sehat, bisa kita temui alat penggorengan tanpa minyak. Namun hasilnya tuh kayak tekstur digoreng dan rasanya tetap enak gitu loh teman-teman. Alat tersebut bisa membantu orang yang ingin mengurangi lemak. Nah, teman-teman nih yang kayak ingin diet gitu, bisa nih beli alat penggorengan tapi nggak digoreng. Jadi dia tuh digoreng tapi nggak pakai minyak gitu loh. Itu bisa mengurangi lemak dan sehat juga sih. Beberapa contoh tadi merupakan bentuk teknologi yang membantu proses kewirausahaan, di mana bukan hanya sekedar mempermudah, namun meningkatkan efisiensi baik waktu maupun tenaga kerja. Jadi selain kita nggak bersusah payah untuk hal-hal yang tadi seperti tadi, kita juga menghemat waktu. Kayak kinerja yang kita lakukan tuh semakin cepat dan efisiensinya baik, efektif gitu teman-teman. Dengan begitu teman-teman, proses kewirausahaan di seluruh dunia khususnya Indonesia bisa semakin maju dan berkembang, terutama kita semua, saya dan kalian semua sebagai mahasiswa prodi kewirausahaan, sebagai generasi penerus bangsa kewirausahaan, harus mampu menciptakan inovasi baru mengenai dunia digital dan teknologi. Jadi teman-teman, kita sebagai mahasiswa-mahasiswi kewirausahaan teknologi, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu menciptakan inovasi-inovasi baru di mana itu bisa membangun dan mengembangkan teknologi yang ada di Indonesia. Itu sangat keren sekali. Kita harus semangat belajar dan gak boleh pantang menyerah, gak boleh males, harus terus belajar agar cita-cita kita, agar apa yang kita inginkan segera terwujud, dan terus semangat ya teman-teman. Jadi cukup singkat ya materi yang saya rangkum. Dan terima kasih apabila ada kesalahan, saya mohon maaf banget. Aduh, banyak tipu ya teman-teman, maaf banget. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.